Manusia, spesies yang sangat mengagumkan. Manusia menebang hutan, mengolahnya, lalu menulis di atasnya. Bila kita keluar dan melihat langit, nyatanya banyak gelombang-gelombang sinyal yang tak kasat mata. Dua hal tersebut hanyalah contoh kecil dari banyak hal-hal besar yang sudah dilakukan manusia. Manusia sangat berbakat dalam melakukan hal-hal kompleks demi membuat hidupnya tidak kompleks. Manusia rela mencari dan menggali minyak hasil fosil berumur jutaan tahun demi mendapat penerangan pada rumahnya. Padahal, alam sudah menyediakan banyak hal sederhana yang bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Saya Ahmed Albatsa, dan ini adalah video gagasan konstruktif dari kami. Udara. Hal sederhana ini seringkali kita lupakan. Tanpa udara, maka tidak akan ada kehidupan sama sekali. Sifatnya yang transparan membuat kita lupa betapa penting dan bermanfaatnya udara. Namun, tanpa kita sadari pula, udara juga merupakan sebuah hambatan bagi manusia. Meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, udara tetap saja terdiri dari molekul-molekul gas. Oleh karena itu, secara teknis ketika kita bergerak, kita menyingkirkan udara dari tempatnya, dan otomatis ada gaya hambat udara pada tubuh kita. Jika kita lihat mobil-mobil yang ada di jalanan, tanpa kita sadari, desain mobil itu tidak hanya berfungsi sebagai estetika semata-mata. Banyak hal teknis yang dipertimbangkan dalam desain mobil. Terlebihnya adalah dalam aspek aerodinamika. Aerodinamika adalah salah satu unsur penting pada pembuatan suatu kendaraan. Aerodinamika berpengaruh banyak pada kemampuan kendaraan seperti mobil. Yang paling umum adalah efisiensi. Karena dengan aerodinamika yang baik, semakin baik pula mobil tersebut membelah udara yang dilalui. Sehingga semakin sedikit energi yang diperlukan untuk menjalankan mobil tersebut. Tidak hanya efisiensi, pada mobil-mobil berperforma tinggi atau pada mobil-mobil yang diperuntukkan untuk kompetisi profesional, seperti pada mobil Formula One, aerodinamika diperlukan untuk kecepatan. Dengan memanipulasi udara, para engineer dapat membuat mobil yang lebih baik dalam pengereman, cengkeraman pada jalan, dan mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Jika udara sangat berpengaruh pada mobil yang kebanyakan beroperasi pada dataran rendah, maka pernahkah kita berpikir apa efek yang diberikan angin kepada gedung-gedung cakar langit? Gedung-gedung tinggi sebenarnya menjadi penghalang bagi angin. Mari kita lihat gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa di Dubai. Mengapa bentuk gedung tersebut tidak menyerupai balok atau silinder? Hal ini dikarenakan adanya angin yang akan terus-menerus menghantam gedung tersebut. Hal itu menyebabkan pusaran-pusaran angin yang membuat gedung bergoyang dan tidak stabil. Dubai berada di gurun pasir, yang bisa mendapat angin mencapai 100 km per jam. Hal ini membuat para engineer harus memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Cara yang mereka gunakan, mereka sebut dengan membingungkan angin, yaitu dengan membuat bentuk dari gedung tidak sama dari bawah hingga atas. Sehingga ketika angin melewati gedung tersebut, tidak ada pusaran-pusaran yang cukup besar untuk membuat gedung itu bergoyang. Lalu, apa hubungannya dengan pembuatan energi? Seperti yang sudah banyak kita dengar dan ketahui, pembangkit listrik tenaga angin sudah banyak diimplementasikan di negara-negara maju di dunia. Dengan bentuk paling umumnya adalah turbin angin. Turbin angin umumnya kita kenal berbentuk seperti kipas angin besar yang berada di tengah lahan luas. Tetapi, ada inovasi baru dalam turbin angin yang belum banyak diketahui. Oktober 2022 lalu, sebuah perusahaan startup bernama Aeromind meluncurkan produk terbarunya, yaitu Motionless Wind Turbine, atau turbin angin yang tidak bergerak. Cara kerjanya adalah dengan mengambil teknologi dari mobil Formula One yang kita bicarakan tadi, terdiri dari dua foil berongga yang berdiri berlawanan dengan jarak di antara keduanya. Hal ini membuat zona tekanan di tengah, dan saat angin melewatinya, tekanan akan menarik udara dan menggerakkan turbin yang tertutup di bawah. Dengan teknologi sekarang, satu unit pembangkit listrik Aeromind dengan tinggi 3 meter
dapat menghasilkan listrik sebesar 5 kW dan sekitar 14,3 MWh per tahun. Teknologi ini juga dapat memanfaatkan angin dengan kecepatan hanya 8 km per jam, dibanding turbin angin biasa yang memerlukan angin sebesar 15 km per jam untuk berfungsi. Pembangkit listrik ini juga diklaim menghasilkan tenaga setara dengan 16 panel surya. Dengan adanya Aeromine, sekarang kita dapat lebih mudah mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga angin kepada gedung. Dengan trik membingungkan angin tadi yang digunakan pada pembuatan gedung Burj Khalifa, kita bisa terapkan ide yang sama untuk mengarahkan angin kepada teknologi Aeromine tadi. Desain yang kami gagas adalah integrasi teknologi Aeromine kepada struktur bangunan. Jadi, bangunan di masa depan akan memprioritaskan pembentukan energi dalam pembuatan desain awal. Angin yang menghantam gedung akan mengitari gedung dan akan langsung masuk ke pembangkit listrik tenaga angin yang sudah diintegrasikan langsung pada gedung tersebut. Rata-rata gedung tinggi memiliki sekitar 40 lantai. 35 lantai teratas akan dipasang sistem tersebut, di mana 5 lantai terbawah digunakan sebagai turbin dan komponen sistem ini. Sistem ini dipasang pada sudut gedung. Jika gedung memiliki 2 sudut, maka akan menghasilkan energi setara dengan 70 unit pembangkit listrik Aeromine, atau 350 kW, yang tentu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan gedung tersebut. Tentu saja, ide ini memiliki kekurangan dan belum sempurna. Yang utama adalah faktor penggerak teknologi ini yang tentunya diperlukan untuk berfungsinya inovasi ini, angin. Hal itu tidak akan selalu tersedia. Ditambah lagi dengan proses pemeliharaan yang tentunya cukup kompleks, apalagi untuk teknologi baru seperti ini. Namun, tentu saja itu semua akan ditingkatkan seiring berjalannya waktu.